Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya bersama saya Pega Fauzar dan juga Ali Rizky. dalam program kesayangan kita yaitu adalah Bisul, Bincang Islami sambil sulap. Nah, semoga teman-teman semua juga sehat, diberikan umur panjang dan diberikan rezeki yang banyak, juga dimudahkan dalam setiap urusan dan juga cita-citanya ya. Itu juga buat teman-teman semuanya, jangan lupa bantu channel ini terus berkembang dengan cara subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi dari kami saat kami mengupload video-video terbaru. Semuanya, ini episode bagus juga nih. Itu tentang kekuatan doa. Meskipun maaf. Jadi meskipun sedang puasa kita semangat. Dan ada kekuatan di dalamnya. Itu dengan doa. Gitu. Sambungannya ya. Pegang Mario. Jadi, nah ini ada kekuatan doa di dalamnya. Ini ada nggak sih yang menjelaskan tentang, kan kadang orang apa-apa tuh kita sebagai umat muslim pasti kita apa-apa dan berdoa, apa-apa sedikit berdoa gitu kan. Siap apapun kegiatan pasti kita melakukan dengan doa gitu. Nah ini ada nggak sih hadis atau Al-Quran atau apapun yang mengarah pada kekuatan doa itu sendiri, itu seperti apa sih gitu, atau tentang apa sih gitu? Silakan deh. Nah, jadi teman-teman tentang doa ini bisa mustajab ada di beberapa waktu seperti ketika turun hujan, menjelang sore hari, ketika di antara doa khutbah dan sebagainya, masih banyak di hari Jumat. Nah, teman-teman lebih tahu gitu kan. Nah, ini ada waktunya sangat dijabah gitu kan doa kita. Nah, ini menurut Dekiki ya, kalau meresapi dari doa keluar rumah saja gitu kan. Seperti teman-teman ketahui, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah gitu kan. Tidak ada kekuatan daya upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah gitu kan. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah, atas kekuatan Allah, la haula wala quwata illa billah gitu kan. Tentang doa ini dikatakan juga doa ini adalah silahul muslimin. Maksudnya apa? Silahul muslimin ini pedangnya orang muslim. Kita ketahui teman-teman, pedang itu kan tajam nih, bisa buat nebas apa aja gitu kan. Nah, doa ini pun bisa merubahkan takdir, bisa merubah dari takdir yang jelek menuju takdir yang lebih baik. Kita meminta kepada Allah takdir kita baik semua ke depannya gitu kan. Seperti itu, jadi bisa memotong segalanya, jangan ragu ketajaman doa gitu. Makanya dikatakan silahul muslimin gitu kan, seperti pedangnya orang muslim gitu kan ya. Ud'uuni astajib lakum, mintalah kalian gitu kan kepadaku, kata Allah itu. Allah akan memberikannya atau mengijabahnya untuk kalian gitu teman-teman. Kita jangan sampai ragu akan ketajaman doa kita gitu teman-teman. Firasat seorang muslim itu lebih ditakuti oleh orang musyrik gitu kan, karena itu firasatnya pun dalam hatinya pun bergumam, itu bisa menjadi doa gitu. Karena sering Dekiki gitu kan, pengalaman mungkin Apega dan teman-teman juga, gerentes hati kata sebenarnya apa ya, getaran hati yang sedikit yang sebentar di hati lah ya seperti itu, tetapi kayak doa gitu, ya Allah pengen ini misalnya gitu kan, kedepannya itu langsung kejadian gitu kan, meskipun ada beberapa waktu dulu menjelang menunggu waktu yang tepat gitu lah, proses itu kan pasti adalah pengalaman teman-teman. Oh ini kan kayak gerentes hati saya dulu gitu kan. Nah itu pasti ada teman-teman gitu. Apa terus bentar deh? Gimana? Ini terjadi pada Dekiki dan juga Apega. Betul. Itu ketek hati. Yang mana ini akan dibahas di episode berikutnya teman-teman. Kekuatan doa dalam hati. Nah, itu kekuatan hati. Itu hati paling dalam. Nanti akan kita bahas sesuai pengalaman Apega dan juga Dekiki di episode berikutnya, insyaallah ya teman-teman ya. Gitu Dekiki. Jadi Allah itu bukan melihat dohir kita, bukan melihat apa ya maksudnya, bukan melihat seberapa banyak kita berusaha gitu kan, tetapi hati kita hampa. Usaha kita ketika hati kita hampa, nggak terpaut kepada Allah, itu akan sia-sia mungkin kita menurut Dekiki gitu kan. Jadi ketika hati kita terpaut kepada Allah, insya Allah semoga kita diberikan hati yang seperti itu ya, karena kita pun masih berusaha ya gitu kan.
terbuat kepada Allah, insya Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja itu teman-teman, ketika kita bertawakal kepada Allah, kita selalu berharapannya kepada Allah, insya Allah apapun kesulitan kita pasti ada jalan keluarnya. Termasuk yang video kemarin ya deh, Yang mana Kak? yang ketika ngain iya. tangan di potong Sama dari itu gigi ya, sama betul, kan betul. itu berdoa dari gigi, ya Allah lancarkanlah ya Allah. Nanti lancar itu kekuatan scroll ke atas aja ya, kita ya, cari oke. aja Boleh di di YouTube scroll ke kita. atasnya di YouTube kita dicari ya. Itu nah, mungkin bisa ditarik kesimpulan atau garis benang merahnya dari hasil diskusi atau sharing kita ini, bahwasanya ya tadi yang menjadi unik adalah garis benang merah yang kita kutip adalah sejatinya umat muslim atau mukmin itu adalah doa. Itu karena ya bener aja teman-teman, dari mulai kita bangun, kita makan, kita ke toilet, kita pakai baju, kita pakai sepatu, kita keluar rumah, kita jalan di rumah, itu semua ada doanya. Gitu ya, mungkin itu sebagai senjatanya, ibarat patok-patok senjatanya kita semua yang kita pakai, mungkin gitu ya dia. Dan ya tetap dari kita yang dengan tadi yang apa, usul di belakang itu ya, yang mana kita minta kepada Allah, ya ibaratnya kita minta ke siapa lagi, gitu kan? Kasih gitu ya. Pasrah, insya Allah akan kasih, gitu namanya. Ya kita harus pautkan hati kita kepada Sang Maha Kuasa yang Sang Pencipta, yaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Nah, ini APK sesuai dengan program kita, Bisul Bincang Islami sambil sulap. Ini APK ada sulap juga deh, gitu. Ini sulapnya nih APK tadi ngambil kunci pas nih deh. Ini punya tukang bengkel ini ya. Nggak tahu lah, pokoknya ada di kamar APK ini kunci pas, kita kerja ini kunci pas nih, bisa dipakai sulap gitu kan. Ini berhubungan dengan tema kita kali ini teman-teman, yaitu tentang doa. Kekuatan doa ini ya. Kekuatan doa gitu. Apa yang mengambil kalau doanya mungkin apa lah masih banyak dosa ya, masih terus belajar dan sebagainya. Mungkin doanya sekian persen gitu, tapi kekuatannya ini dibalik dari doa ini mungkin apa yang akan aplikasikan gitu kan. Bahwasanya apa yang akan coba nih gitu kan. Ini sebagai aplikasi aja teman-teman, jangan berarti wah ntar ada kunci pas papa coba pakai doa bisa aja bengkok, tapi tangan juga bengkok juga gitu kan. Ini kan sulap teman-teman, pasti ada trik. Kalau pengen belajar misalkan langsung DM lah gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa oh bener nih si Apega pakai doa ini jadi bisa bengkok gitu. Ntar saya disalahin, dia punya DM, ini anak saya bengokin kunci pas kan ya. Itu bengkok katanya. Bahaya itu ya, jangan pakai teman-temannya gitu. Ini sulap, ini kunci pas sulap ya. Ya tapi gimana ceritanya, ini kita akan cek dulu. Ini keras teman-teman. Nah, terdengar ya? Mau coba diketok kok. Maaf teman-teman. Maaf ya. Saya belum lama di Banten. Gitu. Nah, jadi gini, kita akan coba ini tadi kekuatan doa itu ya. Kita ambil kutip sedikit kekuatannya dulu. Yang penting itu satu, yakin. Karena doa juga kita harus yakin kan? Gitu, yakin kepada Allah. Jangan doa tuh doa apa ke siapa gitu kan, doa tuh apain bingung. Jadi yakin kepada Allah, minta tuh ya sama apa yang yakin nih. Ini apa dalam hati tuh misalkan nih kita berdoa, ya Allah ini gimana caranya benda yang keras bisa jadi lunak, benda yang keras bisa saya bengkokkan. Padahal secara logikanya nggak akan bisa karena keras gitu kan. Tapi karena yakin ada kekuatan dan juga doa tadi itu gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, tidak ada upaya saya kepada Allah ya, kekuatan dari Allah gitu ya. Gitu. Kita coba bismillah teman-teman, ini masih keras ya, masih utuh, lurus, kita coba bengkokkan ya. Ini karena puasa jadi nggak bisa digigit nih. Malah pengen coba pakai gigi gitu kan. Gitu. Coba pakai pipi aja, meski karena kan pipi apa ya gemes-gemes gimana gitu kan. Jadi pengen kalau nanti istri apa tuh gini-gini gitu. Jangan. So, Masuk saya juga maksudnya. Ayo halo dulu. Kan lagi Ramadan, siapa aja dikabulkan sama Allah. Kita akan coba teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, alhamdulillah. Nah ini teman-teman nih alhasilnya nih, kamu bisa jadi bengkok teman-teman. Ini diambil dari kutipan Bincang Islami kita, yaitu tentang kekuatan doa. Ibaratnya seperti itu ya. Ibaratnya seperti ini. Mukminin itu ya. Iya, senjata seorang mukmin. Jadi Gitu ya. ingat sejarah Nabi. Jadi ketika sejarah Nabi dalam masa dakwah Nabi itu kan banyak peperangan ya. Peperangan. Nah, yang Dekiki ketahui perang Badar, perang Uhud, dan perang lainnya kecuali perang Hunain dan perang Fatu Mekah gitu kan. Ini pasukan Muslim itu selalu paling sedikit jumlahnya. Tetapi kenapa bisa menang?
gitu. Karena ini doanya itu silahul mukminin ini. Jadi minta pertolongan kepada Allah yang para sahabat dan Rasul itu sangat kuat gitu kan, ya itu hasilnya insya Allah Allah beri kemenangan gitu kan. Inna fatahna laka fatham mubina gitu kan, Allah bukakan gitu kan dengan kemenangan, Allah menangkan dengan kemenangan yang nyata itu ketika Fatu Makkah gitu kan. Itu seperti itu lah. Luar biasa teman-teman gitu. Nah, jadi, tapi ingat teman-teman jangan dicoba ya kalau yang di bawah umur, karena ada kunci pas, ada besi jauh dimokin gitu, pakai la haula wala quwata illa billah. Ini sulap teman-teman ya, ini sulap gitu. Pengen belajar silakan langsung kontak ke saya ya. Jadi coba nanti saya disalahkan ya, bahaya gitu. Ini hanya sulap dan hanya hiburan di bulan puasa. Saya bilang membuburit teman-teman semuanya gitu ya. Oke, mungkin lagi ya ini teman-teman akhir perjumpaan kita di episode kali ini. Kita insya Allah berjumpa di episode berikutnya. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, dan juga jangan lupa klik loncengnya supaya terus membantu channel ini terus berkembang. Semoga kita sama-sama berberkah kebaikan ya buat teman-teman semuanya gitu. Saya Pega Kauzar dan juga Ali Rezeki. Mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesalahannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.